Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Prancis, dikenal sebagai negara dengan budaya romantisme yang kuat, di mana cinta dan aktivitas unclup-unclup di ranjang dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan. Sikap masyarakatnya terhadap unclup-unclup di ranjang cenderung lebih santai dibandingkan banyak negara lain. Hubungan asmara tidak selalu dikaitkan dengan pernikahan, dan memiliki pasangan tanpa menikah adalah hal biasa. Anak muda diajarkan tentang cinta dan hubungan dengan pendekatan yang tidak tabu, baik melalui pendidikan maupun budaya populer. Film, sastra, dan seni Prancis sering menggambarkan cinta dan unclup-unclup secara eksplisit namun estetis. Cipokan atau bermesrun di tempat umum adalah hal biasa dan tidak dianggap tidak sopan oleh masyarakat, bahkan maksiat di tempat umum sudah biasa dilakukan di tempat-tempat umum. Secara keseluruhan, Prancis memandang cinta dan unclup-unclup sebagai ekspresi alami dari kehidupan, bukan sesuatu yang harus ditutupi atau dianggap tabu. Di Prancis, perselingkuhan dalam rumah tangga lebih diterima dibandingkan di banyak negara lain, meskipun bukan berarti semua orang mendukungnya. Sikap masyarakat terhadap perselingkuhan lebih longgar dan sering dipandang sebagai masalah pribadi daripada sesuatu yang harus menjadi skandal besar. Prancis memiliki sejarah panjang yang merayakan cinta dan gairah. Banyak tokoh sejarah Prancis, termasuk raja dan pemimpin, diketahui memiliki hubungan di luar pernikahan, dan hal ini sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan pribadi mereka, bukan masalah moral besar. Dalam budaya Prancis, pernikahan seringkali lebih dipandang sebagai kemitraan daripada sekadar hubungan romantis. Kesetiaan emosional bisa dianggap lebih penting daripada kesetiaan fisik, sehingga dalam beberapa kasus, perselingkuhan dipandang sebagai sesuatu yang tidak otomatis merusak hubungan. Di Prancis, kehidupan pribadi sangat dihormati. Media dan masyarakat jarang menghakimi kehidupan pribadi seseorang, termasuk perselingkuhan, kecuali jika itu mempengaruhi kepentingan publik secara langsung. Misalnya, perselingkuhan tokoh politik biasanya tidak menjadi skandal besar seperti di Amerika Serikat. Banyak pemimpin Prancis yang diketahui berselingkuh, tetapi tetap mendapatkan dukungan publik. Contohnya, François Mitterrand, presiden tahun 1981 sampai tahun 1995, diketahui memiliki anak dari hubungan luar nikah, tetapi hal ini tidak mengganggu karir politiknya. François Hollande, presiden tahun 2012 sampai tahun 2017, diketahui berselingkuh saat masih menjabat, tetapi reaksinya di Prancis jauh lebih tenang dibandingkan jika terjadi di negara lain. Beberapa orang di Prancis percaya bahwa seseorang bisa mencintai lebih dari satu orang secara bersamaan. Konsep ini membuat perselingkuhan tidak selalu dianggap sebagai pengkhianatan yang mutlak. Banyak pasangan lebih memilih mempertahankan hubungan dan mencari cara untuk tetap harmonis, bahkan jika ada perselingkuhan. Beberapa bahkan memiliki kesepakatan tidak tertulis mengenai kebebasan dalam pernikahan. Meskipun lebih diterima dibandingkan di negara lain, perselingkuhan tetap bisa menyebabkan perceraian dan konflik dalam rumah tangga. Tidak semua orang di Prancis setuju atau mendukung perselingkuhan, tetapi mereka cenderung tidak terlalu menghakimi atau menjadikannya skandal besar. Sikap Prancis terhadap perselingkuhan lebih santai karena budaya yang menjunjung tinggi privasi, sejarah yang menormalisasi hubungan di luar nikah, dan pandangan bahwa cinta dan gairah bisa kompleks. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang di Prancis setuju dengan perselingkuhan, hanya saja mereka lebih cenderung melihatnya sebagai urusan pribadi daripada hal yang harus dipermasalahkan secara besar-besaran. Kecantikan wanita di Prancis dikenal dengan konsep effortless beauty, yaitu tampilan alami yang elegan tanpa terlihat berlebihan. Mereka lebih mengutamakan perawatan kulit daripada riasan tebal, dengan fokus pada kulit sehat dan bercahaya. Biasanya hanya memakai maskara, lipstik merah, dan sedikit foundation atau concealer. Tidak terlalu ditata berlebihan, sering dibiarkan bergelombang atau berantakan dengan sengaja chic messy hair. Gaya klasik dengan warna netral, lebih mengutamakan kualitas daripada mengikuti tren. Pesona wanita Prancis lebih banyak datang dari karisma dan keanggunan alami daripada sekadar penampilan fisik. Wanita Prancis dikenal dengan gaya hidup yang bebas, mandiri, dan terbuka, terutama dalam hal ekspresi diri, hubungan sosial, dan cinta. Mereka menghargai kebebasan pribadi, percaya diri dalam mengambil keputusan, dan menjalani hidup dengan sikap santai tetapi tetap elegan. Tidak bergantung pada orang lain, baik dalam karir maupun hubungan.
lebih terbuka terhadap konsep cinta dan hubungan, termasuk hubungan tanpa pernikahan atau kehidupan asmara yang lebih santai. Mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan kesenangan, seperti menikmati makanan, seni, dan perjalanan. Sikap terbuka dan jujur, tidak takut mengekspresikan pendapat dan emosi mereka secara langsung. Di Prancis, keperawanan bukanlah standar moral atau kehormatan yang harus dijaga, melainkan dianggap sebagai pilihan pribadi. Tidak ada tekanan sosial yang mengharuskan wanita tetap perawan hingga menikah, karena masyarakat lebih menekankan kedewasaan, kebebasan pribadi, dan tanggung jawab dalam hubungan. Pendidikan unclup-unclup yang baik, membuat wanita lebih sadar akan tubuh dan hak mereka. Hubungan asmara yang fleksibel, di mana banyak pasangan hidup bersama sebelum menikah alias mereka banyak yang kumpul kebo. Budaya yang lebih liberal, yang melihat unclup-unclup sebagai bagian alami dari kehidupan. Tidak ada stigma atau penghakian, sehingga wanita bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari keluarga atau masyarakat. Secara keseluruhan, wanita Prancis memiliki kebebasan penuh atas tubuh dan kehidupan mereka, tanpa adanya norma sosial yang membatasi pilihan mereka dalam hal seksualitas. Prancis dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya dan gaya hidup yang unik serta berkelas. Filosofi hidup mereka menekankan keseimbangan antara pekerjaan, seni, makanan, dan waktu luang. Dalam budaya Prancis, kualitas hidup lebih diutamakan dibandingkan sekadar bekerja keras. Art de vivre, seni menikmati hidup, adalah konsep yang menjadi dasar budaya Prancis. Ini mencakup cara mereka menikmati makanan, menghargai seni, berkomunikasi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan dengan santai namun penuh makna. Menikmati setiap momen, baik saat makan, minum kopi di kafe, atau berbicara dengan teman. Mengutamakan kualitas dalam segala hal, mulai dari makanan, pakaian, hingga perabotan rumah. Prancis memiliki budaya slow living, di mana orang lebih menghargai waktu dan pengalaman dibandingkan kecepatan. Orang Prancis menghindari jadwal yang terlalu padat dan lebih menghargai waktu luang. Mereka cenderung menikmati pagi dengan sarapan ringan dan secangkir kopi sebelum beraktivitas. Makan siang sering kali berlangsung lama dan dinikmati dengan santai, terutama di pedesaan. Prancis memiliki lebih dari 1.200 jenis keju, yang sering dinikmati setelah makan. Anggur adalah bagian integral dari budaya makan. Ada banyak daerah penghasil anggur terkenal, seperti Bordeaux, Champagne, dan Burgundy. Makan tanpa anggur sering dianggap kurang lengkap oleh banyak orang Prancis. Orang Prancis suka berkumpul dengan teman dan keluarga di restoran, kafe, atau taman. Percakapan adalah bagian penting dari budaya sosial. Mereka suka berdiskusi tentang politik, seni, dan kehidupan. Meskipun individualisme cukup tinggi, keluarga tetap menjadi pilar utama masyarakat. Makan malam keluarga sering menjadi waktu berkualitas untuk berbincang dan berbagi cerita. Anak-anak diajarkan untuk mandiri sejak dini, tetapi tetap menghormati orang tua. Paris adalah pusat mode dunia, dengan merek-merek terkenal seperti Chanel, Dior, Louis Vuitton, dan Hermes. Gaya berpakaian orang Prancis cenderung klasik, sederhana, tetapi elegan. Mengutamakan pakaian berkualitas daripada banyak pakaian murah. Warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu lebih disukai. Penampilan rapi tanpa terlihat berlebihan adalah kunci gaya orang Prancis. Rata-rata jam kerja di Prancis adalah 35 jam per minggu. Cuti tahunan sangat panjang, seringkali mencapai 5-6 minggu per tahun. Makan siang panjang adalah hal umum, terutama di luar kota besar. Banyak hari libur nasional, terutama yang berkaitan dengan sejarah seperti Bastille Day, tanggal 14 Juli. Musim panas Juli-Agustus adalah waktu liburan utama, dan banyak bisnis tutup selama beberapa minggu. Metro Paris adalah salah satu sistem transportasi terbaik di dunia. Kereta cepat TGV menghubungkan kota-kota besar dengan kecepatan tinggi. Berjalan kaki adalah kebiasaan yang umum, terutama di kota-kota besar. Budaya bersepeda semakin berkembang, terutama di kota seperti Paris dan Lyon. Mobil sering digunakan di pedesaan, tetapi di kota besar banyak orang mengandalkan transportasi umum. Prancis memiliki sistem pajak yang tinggi, tetapi ini digunakan untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan gratis. Orang Prancis sering mengadakan demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak adil. Hidup di kota besar seperti Paris sangat mahal, terutama untuk perumahan dan makan di restoran.
Budaya dan gaya hidup di Prancis menekankan keseimbangan antara kerja dan kesenangan, dengan fokus pada seni, makanan, dan hubungan sosial. Orang Prancis menghargai diskusi intelektual, menikmati makanan berkualitas, dan memiliki sikap santai terhadap kehidupan. Meskipun ada tantangan seperti pajak tinggi dan biaya hidup mahal, Prancis tetap menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.